Bahwasanya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud adalah penulis buku tentang Hadratus Syekh. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1958. Tahunnya juga ulang tahunnya hampir berdekatan ya Pak Kiai. Beliau adalah Rektor Universitas Darussalam Martapura dan juga Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan. Untuk menyingkat waktu terkait dengan isi buku tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh pemersatu umat Islam Indonesia ini, walaupun toh kecil namun luar biasa, karena pendengarnya insya Allah ini selalu ada yang sudah mengikuti perjalanan kemarin, ada yang kemarin baru saja Pak Kiai menyampaikan di Riau Pekanbaru, ada beberapa yang hadir. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan warna yang lain karena belum sempat untuk semuanya dikupas dalam kesempatan bedah buku. Untuk langsung selanjutnya akan persilahkan narasumber yang pertama, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para tumataramin, para alim, para kiai, para punyai, abil khusus yang saya hormati Ketua PP Muslimat Ibu Khofifah Indar Parawansa yang juga sedang menunggu pelantikan Gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan dikaruniai kesehatan karena mobilitas yang begitu tinggi, ini jaga kesehatan dulu. Yang saya hormati Pak Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin beserta Ibu, terima kasih ceritanya mengenai Banjarmasin. Ini sejarah juga di Banjarmasin ini. Dan Ketua B Muslimat Kalimantan Selatan Ibu Mariatul Nur Hidayat Rahmah. Yang saya hormati Ketua PNU Kalimantan Selatan periode 2007-2017 Kiai Muhammad Sarbani Hairab. Ada beberapa rektor di lingkungan NU di Kalimantan Selatan, para pengasuh pada pesantren di Kalimantan Selatan yang saya hormati, ibu-ibu jajaran muslimat Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang saya hormati, rombongan muslimat dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan seluruh zona Kalimantan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tokoh masyarakat sesepuh dan ketua organisasi yang lain. Ya, alhamdulillah kita bisa berada di sini bersama Profesor Sururi juga yang saya hormati, Profesor Rampah yang ngapunten ini sebagai moderator. Ini ketemu lagi kita kedua kalinya ini, dan ini yang khusus Profesor Dr. Muhammad
Ansori. Ini kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk membedah buku pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bermujahadah, bersilaturahim pada siang hari ini. Ini kita penuh semangat. Alhamdulillah ada 1000 yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya menceritakan perjalanan sejarahnya kenapa kok saya nulis buku ini. Jadi pada tahun 2020 saya menggantikan Haji Salahuddin Wahid sebagai pengasuh pondok pesantren Tebir bulan Februari. Bulan Maret kemudian ada COVID dan saya akhirnya keputusannya santri dipulangkan. Nah jadi 1 bulan jadi pengasuh di Tebir, santrinya dipulangkan, sepi semuanya. Nah oleh karena itu saya lagi mikir, ini yang biasanya rame, ini kemudian sepi sama sekali, nggak ada orang di situ. Dan saya sholat subuh itu makmumnya 5 orang, yang biasanya masjid penuh pada saat itu sepi. Nah itulah kemudian saya berpikir apa sih sebetulnya yang ditinggalkan oleh muassis dari pondok pesantren Tebir, apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh yang harus saya lakukan. Nah, oleh karena itu saya turunkan buku-bukunya, ada di situ yang tergabung dalam Irsyadus Syarih, kemudian banyak sekali tulisan-tulisan beliau itu. Nah itu baru mulai saya baca satu persatu karena nganggur. Jadi satu persatu saya baca. Nah, di buku-buku itu banyak sekali dan akhirnya ada beberapa buku itu tulisan beliau itu yang di akhir daripada kitabnya itu tertulis kitab ini saya tulis selesai saya tulis menjelang subuh tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Nah itu yang kemudian saya urut. Ada beberapa kitab itulah kemudian menjadi petunjuk bagi saya. Lu ini rupanya semua tulisan itu adalah merespon dari momentum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi masa itu. Nah kemudian lagi baca, rupanya ada satu buku yang saya dikirimi seseorang di tahun 2020 itu. Buku itu adalah dari satu tesis Ashari Al-Bahri yang di UIN Jakarta. Nah itu tesis mengenai satu naskah yang ditulis oleh Hadratus Syekh mengenai kitab Kaful Awam Anil Khawti Fi Syarikat Islam. Jadi naskah itu ditulis Hadratus Syekh tahun 1912, dikirimkan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tahun 1913, dan itu tertahan di Riyadh sampai kemudian keluar dari Riyadh tahun 2015. Jadi 102 tahun kemudian baru masuk ke Indonesia tahun 2017. Kemudian dibikin tesis, dibuat tesis tahun 2019, dibukukan 2020, dan alhamdulillah saya kebagian satu buku, dan itu adalah simpul daripada masalah adanya faham-faham baru yang ada di Indonesia ini. Nah itu kemudian satu persatu mulai saya baca. Hadratus Syekh, beliau itu belajar di Mekah, datang ke Mekah 2 kali. Yang kedua tahun 1893. Kemudian banyak belajar dari beberapa syekh daripada gurunya di sana, yang banyak dari Indonesia maupun dari Mekah juga. Tahun 1897 di dalam satu buku menceritakan Hadratus Syekh Yasin As'ari berikrar di depan Multazam bersama 6 sahabatnya dari beberapa negara yang lain untuk berjuang memerdekakan negaranya masing-masing. Itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa beliau berikrar? Rupanya beliau di sana berguru termasuk salah satunya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani inilah yang pernah ikut
berjuang, ikut berperang pada saat perang Diponegoro yang kemudian berakhir tahun 1830. Syekh Nawawi kemudian kembali ke Mekah dan mulai belajar lagi sampai mengajar lagi sampai menjadi imam di Masjidil Haram sana. Nah, itu rupanya setiap kali orang Banten pergi haji tahun 1880 itu kalau pulang dari Mekah itu kemudian ada perlawanan terhadap Belanda. 1881, 82, 83, kemudian 84 itu kemudian dikirimlah seluruh krunya ke Mekah ketemu pada Syekh Nawawi. Maka saya nggak heran pada saat Syekh Nawawi wafat, Ki Hasyim Asy'ari kemudian berikrar di depan Multazam. Rupanya Ki Hasyim Asy'ari itu juga karena belajar kepada Syekh Nawawi akhirnya mendapatkan gambaran bagaimana memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, beliau pulang kembali ke Indonesia, mendirikan pondok pesantren Tempuireng di lokasi yang sekarang, dan itu hanya berjarak 300 meter dari satu pusat kemaksiatan yang ada di situ. Karena dulu di pabrik gula cukur itu pegawainya orang-orang Indonesia yang dibayar setiap hari Sabtu, dan Sabtu malamnya itu ada pasar malam. Nah, pasar malam inilah yang tadinya biasa kemudian berkembang menjadi tempat-tempat minum, tempat perjudian, dan kemudian kemaksiatan yang luar biasa di situ. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan dengan semangat perjuangan Ki Hasyim Asy'ari itu beliau mendirikan pondok yang hanya berjarak 300 meter dari pusat kemaksiatan itu. Masuk di tahun 1900 awal. 1901 ada kebijakan Belanda. Belanda memiliki kebijakan politik etis, politik balas jasa. Nah, ini barangkali saya boleh berdiri, Bu, saya tak berdiri barangkali biar sinkron, saya tak melihat ke iya. Jadi Belanda tahun 1901 Belanda memperlakukan politik etis. Nah, itu adalah politik balas jasa. Apa yang untuk membalas jasa kepada bangsa Indonesia yang sudah mengalami perundungan, mengalami satu yang sangat luar biasa, tanam paksa, kerja paksa. Maka kemudian Belanda itu menawarkan balas jasa. Dan dilakukan apa? Memperbaiki irigasi. Yang kedua, memperbaiki pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah transmigrasi. Nah, memperbaiki irigasi akhirnya toh juga dinikmati oleh keluarga Belanda dan keluarga Indonesia yang ada hubungan kerja dengan Belanda. Untuk kemudian pendidikan, memperbaiki pendidikan, banyak didirikan sekolah di awal tahun 1900 itu. Tetapi toh juga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan juga untuk sekolah hanya di sekolah-sekolah tingkat dasar. Dan akhirnya kembali itu semua sebetulnya itu akhirnya terbaca bahwa itu Belanda sedang menata strata sosial di Indonesia. Orang Indonesia mau ditempatkan paling bawah, di atasnya lagi ada Cina, ada Arab, lalu kemudian pemerintahnya pemerintah Belanda. Nah, kemudian dari balas jasa mengenai pendidikan itu kemudian berubahlah. Kemasyarakatan di Indonesia berubah. Di Indonesia ada sekolah-sekolahan, tetapi juga karena ada sekolah, ada organisasi. Nah, organisasi termasuk orang Indonesia mendirikan organisasi. Organisasi yang pertama didirikan itu adalah organisasi untuk pedagang.
Syarikat Dagang Islam tahun 1905. Nah, kemudian berikutnya lagi ada organisasi pergerakan Budi Utomo. Kemudian berikutnya lagi banyak organisasi-organisasi. Tapi organisasi yang paling dinamis itu adalah Syarikat Islam. Syarikat Dagang Islam tahun 1905. Kemudian Kongres tahun 1912. Khosrow Aminoto menjadi ketua, dan kemudian Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam. Dari organisasi perdagangan berubah menjadi organisasi pergerakan. Apa yang dilakukan? Banyak hal. Salah satunya adalah merubah anggaran dasar Syarikat Islam. Yang pertama, memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Yang tadinya hanya organisasi perdagangan, dan kemudian ini karena pergerakan akan berubah. Yang kedua, memajukan kehidupan masyarakat menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham keliru-keliru tentang Islam. Nah, ini yang kemudian mengajak modernisasi Islam. Dan yang ketiga, ada mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara para anggotanya. Apa yang terjadi di sini? Ada perbedaan yang sangat mendasar. Yang kedua, itu yang kemudian Hadratul Syekh merasa ini gak betul. Khosrow Aminoto itu bukan ulama. Kalau kemudian menghilangkan faham-faham keliru tentang Islam, memodernisasi Islam, padahal dia bukan seorang ulama, ini bisa dianggap adalah orang fasik. Khosrow Aminoto orang hebat di dalam perjuangan, tetapi untuk bidang agama berbeda. Oleh karena itu di Indonesia ini di tahun-tahun itu 1912 banyak faham-faham baru masuk ke Indonesia. Nah, itu yang kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menuliskan Kaful Awam Anil Khawti fi Syarikat Islam, mencegah masyarakat terlibat masuk di dalam syarikat Islam. Tetapi karena ini satu-satunya organisasi pergerakan yang berbasis Islam, maka oleh karena itu masih semangat orang untuk bergabung itu sangat luar biasa. Jadi ini satu-satunya organisasi pada saat itu yang begitu cepat berkembangnya. Kemudian keuangannya juga sangat berkembang dengan cepat. Jadi merupakan organisasi yang paling kuat di zaman itu. Kiai Hasyim Asy'ari menuliskan gambaran kondisi yang ada umat Islam di Indonesia. Nah, Kaful Awam kemudian dikirimkan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi di Mekah di tahun 1913. Dibalas oleh Syekh Ahmad Khatib tahun 1915 dengan Tanbihul Anam. Tahun 1915 Kiai Hasyim Asy'ari menerima balasan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Beliau yang tadinya mengkritik dengan keras syarikat Islam, yang mana syarikat Islam dianggap ini orang-orang fasik, untuk meluruskan faham Islam, maka di tahun 1915 beliau mulai berubah istislam. Beliau mulai mendekati Khosrow Aminoto, bergabung. Nah, di situ sudah ada setahun sebelumnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketua Muhammadiyah, sebagai penasihat agama di Syarikat Islam. Jadi di zaman itu Syarikat Islam inilah organisasi pergerakan yang paling kuat di zaman itu, dan dipimpin dengan ketuanya yang hebat, Khosrow Aminoto, yang mampu mengkoordinir semua umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, karena syarikat Islam itu tidak ada pemilahan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak, ada bagi umat Islam, maka kemudian banyak sekali pertentangan yang ada di dalam syarikat Islam. Nah, ini berjalan terus, tetapi karena memang keuangannya yang sangat kuat dan gerakannya yang sangat luar biasa, ini organisasi terus berkembang. Nah, kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Hadratul Syekh mengenai syarikat Islam terjadi di tahun 1921. Terjadi perpecahan syarikat Islam.
Syarikat Islam yang begitu banyak cabang-cabangnya. Cabang Semarang, Syarikat Islam cabang Semarang, kemudian karena perbedaan yang sangat tajam dengan Syarikat Islam Sentral, itu kemudian harus memisahkan diri. Syarikat Islam Semarang yang merah yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi ini satu perjuangan di mana semua umat Islam masuk bergabung di zaman itu. Akhirnya terjadi perpecahan. Tahun 1921 terjadi perpecahan. 1922 Soekarno berusaha untuk konsolidasi umat Islam dengan kongresnya di Cirebon, tapi tidak berhasil. Kemudian Kiai Agus Salim juga demikian untuk konsolidasi mengadakan kongres di Garut tahun 1922, tapi juga nggak berhasil. Dan disinilah umat Islam sebagaimana apa yang dituliskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di tahun 1921 di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menyampaikan sejak tahun 1330 Hijriah atau kurang lebih itu 1912 banyak aliran baru masuk ke Indonesia yang membawa pemikiran yang macam-macam dan bertentangan sehingga menjadikan umat Islam yang ada di Indonesia ini bingung. Dan yang sebelum itu di Indonesia itu hanya satu faham Islam, yaitu faham ahli sunnah wal jamaah, dan hanya satu mazhab, Imam Syafi'i. Jadi sebagaimana apa yang dituliskan oleh Hadratus Syekh, sebelum 1912 di Indonesia itu hanya satu faham Islam, ahli sunnah wal jamaah, dan satu mazhab, Imam Syafi'i. Ini kemudian sekarang ini banyak sekali. Tahun 1923 Syarikat Islam di dalam kongresnya berubah menjadi Partai Syarikat Islam, dan kemudian sejak saat itu Syarikat Islam tidak banyak lagi mengakomodasi umat Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Disitulah terjadi perpecahan, disitulah ada istilah Islam modernis, ada istilah Islam tradisionalis, di mana Islam tradisionalis itu yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Tahun 1923 ahli sunnah wal jamaah tidak memiliki wadah. Kemudian konsolidasi di dalam kondisi yang lemah, tidak punya wadah. Wafat salah satu tokoh nasional Kiai Ahmad Dahlan di tahun 1923. Dalam kondisi yang sedang lemah kemudian berkonsolidasi, wafat Syekhona Khalil tahun 1925. Nah, ini kemudian konsolidasi ini menjadi sangat penting. Tahun 1925 terjadi pergolakan di Hijaz. Ibnu Saud mengambil alih pemerintahan Ali, ada putra Syarif Husin. Nah, itu di tahun 1925. Kemudian Hijaz diambil alih semuanya. Kemudian Abdul Aziz Ibnu Saud diangkat sebagai raja pada tanggal 8 Januari 1926. Apa yang kemudian terjadi? Ibnu Saud menyatakan bahwa satu faham yang diperbolehkan untuk di Saudi, yaitu faham Wahabi. Semua jamaah haji datang ke Mekah harus menggunakan faham Wahabi. Nah, itulah kemudian tanggal 8 Januari pernyataan itu. Nah, umat Islam di Indonesia mengikuti ahli sunnah wal jamaah udah nggak punya wadah, sedang konsolidasi menghadapi situasi seperti itu. Kemudian ada Belanda juga menekan juga. Belanda itu di tahun 25 itu mau memperlakukan ordonansi perkawinan satu dan ordonansi kolonial. Jadi guru-guru yang ngajar di masjid, di surau, di langgar itu mau ditertibkan oleh Belanda. Yang satu lagi, ordonasi perkawinan
Nah ini kalau undang-undang Belanda diberlakukan di Indonesia, perwalian ini bisa batal. Oleh karena itu dalam kondisi yang sangat susah, ini ditekan juga oleh pemerintah Belanda. Tetapi apa yang dilakukan oleh para masyayikh, ulama-ulama di Indonesia di tahun 1926 di bulan Januari itu, kayak Wahab Hasbullah, nah ini dengan kelihatannya, dengan kelincahannya, kemudian mengumpulkan ulama-ulama, akhirnya sepakat ulama di Indonesia, masyayikh di Indonesia harus merespon apa yang disampaikan oleh Ibnu Saud, yaitu paham Wahabi akan diberlakukan bagi semua jamaah haji yang datang ke Mekah. Apa yang harus dilakukan? Mengirim utusan ke Mekah. Nah, akhirnya disepakati akan mengirim komite Hijaz untuk menyampaikan keberatan umat Islam yang ada di Indonesia. Tanggal 31 Januari tahun 1926, para ulama mengumpul bersama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah itu kemudian disampaikan rencana pengiriman utusan untuk ke Hijaz. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang mengirim? Umat Islam ahli sunnah wal jamaah tidak punya wadah untuk mengirimkan delegasi ke sana. Oleh karena itu di dalam satu rapat sidang ulama ini akhirnya disepakati harus didirikan organisasi, dan dari pembicaraan itu akhirnya disepakati lahirlah Nahdlatul Ulama itu. Jadi Nahdlatul Ulama lahir itu merespon apa yang terjadi di Hijaz sana. Dan itu Nahdlatul Ulama, misi pertama Nahdlatul Ulama itu adalah mengirim utusan ke Hijaz. Jadi NU itu misi pertamanya itu misi internasional. Satu, mengharap Ibnu Saud, Abdul Aziz Ibnu Saud tidak memperlakukan paham Wahabi, tidak melarang mazhab-mazhab untuk tetap diamalkan pada saat ibadah ke jamaah haji datang ke sana. Dan alhamdulillah dikabulkan. Yang kedua, Ibnu Saud dihimbau tidak menghilangkan situs-situs peninggalan sejarah, termasuk makam Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah dikabulkan. Dan itu misi pertama NU, misi internasional. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita semuanya kalau ke Madinah kita masih bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu lahirnya NU. Dampak daripada ordonansi Belanda 1925 karena ordonansi mengenai perkawinan. Nah, karena perkawinan sehingga semua orang, semua organisasi Islam terdampak. Nah, itulah kemudian oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, semuanya diundang ke Tebuireng. Nah, kemudian kumpullah organisasi-organisasi Islam ada di situ, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada semuanya ngumpul ada di Tebuireng sana. Nah, menyikapi bagaimana kita menyikapi ordonansi mengenai perkawinan yang akan diberlakukan Belanda itu. Belanda tetap akan memaksakan memberlakukan ordonansi perkawinan dan ordonansi perunian. Ngumpulnya organisasi-organisasi inilah kemudian Hadratus Syekh menuliskan di dalam satu kitab, satu naskah yang berjudul Al-Mawahib. Nah itu yang mana beliau mengharapkan semua organisasi terkumpul. Banyak nasihat-nasihat, banyak wajangan-wajangan beliau. Yang saya ingat ada satu, di situ satu ayat wala tanaza'u wa tafsalu wa tadhhabu rihukum, itu ada di paling bawah. Ada beberapa ayat itu, tetapi saya ingat janganlah kalian saling bertengkar, maka kemudian kalian akan melemah dan kemudian akan kehilangan kekuatan. Itu ayat yang menutup
nasihat-nasihat yang dituliskan oleh Hadratus Tusa. Tahun-tahun berikutnya lagi pengajian ada di Tebuireng itu semuanya ikut. Ada Habaib ikut ngaji, Wahabi ikut ngaji, Syarikat Islam ikut ngaji. Nah, kemudian tahun 1934 Khosrow Manoto wafat, satu tokoh wafat. Nah ini kemudian akhirnya semua orang yang ngaji tadi sepakat ini kumpulan ini harus diperkuat. Nah, akhirnya sepakat mendirikan satu federasi di tahun 35 itu. Penguatan untuk mendirikan federasi itu dikuatkan di dalam Muktamar 1936 di Banjarmasin. Maka kemudian ada pernyataan Indonesia itu Darul Islam. Nah, karena kita sudah mulai menguat, semuanya organisasi sudah berkumpul, sudah sepakat semuanya. Akhirnya tahun 37 berdirilah Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Tanggal 21 September tahun 1937. Itu atas inisiatif Prakarsa Ki Hasyim Asy'ari. 2 orang ketua dari NU, 2 orang lagi dari Muhammadiyah. Tapi di 1940 pada saat semangat sudah menurun di dalam satu kongres akhirnya diambil alih ketuanya Ki Hasyim Asy'ari dan ketua tanfidiyahnya atau ketua umumnya adalah Ki Haji Wahid Hasyim. Nah, itu saya melihat NU digabungkan tahun 38 dan itu saya melihat pertama kali di Indonesia umat Islam menyatu. Tahun 39 ada gabungan politik Indonesia itu terdiri dari macam-macam termasuk politik orang-orang Kristen ikut gabung juga. Jadi waktu itu semua organisasi di Indonesia ini menyatu itu bagaimana menghadapi Belanda. Dan Belanda merasa bahwa ini memang susah untuk bisa dibendung lagi, Indonesia akan merdeka. Oleh karena itu Muktamar NU tahun 40 di Surabaya, NU menyatakan kalau Indonesia merdeka nanti presidennya Soekarno. Itu di Muktamar NU tahun 40. Nah, penguatan itu terjadi mulai dari tahun 37, 38, 39, 40. Penguatan tahun 38 salah satu keputusan Muktamar di Menes. Ibu-ibu ini harus dibikinkan wadah organisasi. Nah itulah yang kemudian saya ingat ibu saya kalau cerita pada saat perjuangan ibu-ibu itu mempersiapkan logistik. Dan bapak-bapaknya, para kiai ini berjuang, ibu-ibunya sibuk dengan persiapan logistik. Dan itu hasil keputusan Muktamar di Menes tahun 38 yang kemudian baru bisa disempurnakan pada saat pendirian Muslim di tahun 1946. Nah, jadi ibu-ibu itu sudah banyak ikut berperan pada saat perjuangan itu, tetapi resminya baru sempat di tahun 1946, bulan Maret 1946 itu. Jadi pada saat itu bangsa ini menyatu. Saya ingat nasihat beliau, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Maka oleh karena itu sangat penting kita ini, yang penting kita ngumpul-ngumpul seperti ini. Dan apa yang kita hadapi lagi? Tahun 43, karena ada kesalahan-kesalahan akhirnya oleh Jepang MIAI dibubarkan. Dan kemudian karena itu orang lain yang sedang menolak, kemudian Ki Hasyim Asy'ari diundang, diajak bicara, nah, kemudian diminta untuk mendirikan organisasi penggantinya. Akhirnya berdirilah Masumi. Masumi berdiri memiliki pasukan Hizbullah, pasukan Sabilillah. Dan tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ini kami nyatakan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di situ dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
bukan dengan perjuangan bersenjata, bukan dengan segala macam, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara ini, bangsa Indonesia ini diberikan satu anugerah yang begitu luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Apa yang menjadikan Allah memberikan anugerah begitu besar? Nah, timbul pertanyaan, saya pun juga bertanya, loh, negara ini Indonesia sedang dijajah. Nah, kemudian penjajahnya sudah punya pemerintahan yang terstruktur, mulai dari gubernur jenderal, kemudian ada bupati, ada segala macam. Tahu-tahu kok kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Yang saya lihat, ukhuwah tercapai sebagaimana itu dituangkan di dalam Qanun Asasi NU, di mana ujung-ujungnya adalah untuk ukhuwah, tercapai di tahun 38. Dan kalau kita kembali buka Yatullahi alal jamaah, kita mampu menggapai ridho Allah, maka tangan Allah itu kemudian membimbing bangsa ini sampai kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu intinya, dan itu semuanya yang melakukan adalah para ulama, kiai, kalau para kalangan pondok pesantren, dan itu adalah kekuatan yang sekarang ada dengan semuanya, itu NU, Muslimat, dan semua jajaran-jajaran yang ada. Dan itu habis. Asik sih dia Dan itulah yang bagi nasi. dan itulah apa yang dilakukan, apa yang terjadi, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para masyayikh, ulama-ulama kita dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan semuanya ikut berperan sampai kemudian kemerdekaan. Dan nanti kalau suatu ketika nanti kita bertemu, mungkin kita akan cerita bagaimana fatwa jihad, bagaimana resolusi jihad. Tetapi saya kembalikan lagi kepada moderator. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Abdul Hakim Mahfud telah membeberkan beberapa latar belakang penulisan karya beliau ini tentang Hadratus Syekh. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana perjalanan perjuangan beliau sebagai seorang tokoh pemersatu umat Islam Indonesia. Baik, mengingat waktunya yang begitu pendek, sebetulnya kalau untuk mengupas banyak sekali ya, masih perlu waktu yang panjang. Tapi saya lihat ibu-ibu udah gelisah yang di belakang ini. Masih, ibu? Siap ya? Baik, terima kasih. Kita masih ada narasumber satu lagi. Kami persilahkan langsung saja Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Hafid Al-Ansari MA. Dipersilahkan 10 menit Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jam 1 udah lunas. Biar lansia semangatnya muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru muslimah namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa rasulil murtada Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu martabatal auliya wa manzilatal muslim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengurus Pusat Muslimat, Ibu Habibah. Saya sudah kenal lama, dan pernah ketemu dulu ketika saya masih Ketua KPU RI di Jakarta. Yang sama-sama kita hormati Pak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Saya kenal cuma lewat tulisan Bapak dengan Bapak.
Beliau ini dikenal ulama konglomerat, ulama pebisnis yang punya banyak perusahaan. Ulama-ulama di Kalsel bagus niru beliau. Jadilah ulama pengusaha. Makanya tadi saya lihat waktu masuk, yang pertama beliau lakukan apa? Kasih duit. Masya Allah. Luar biasa. Amplopnya nggak kosong loh, ada isinya tuh. Terima kasih Pak Kiai datang memberi inspirasi kawan-kawan di ulama-ulama banyak yang hadir hari ini. Saya dikasih waktu sama ibu moderator berapa bos? 10 menit ya? Setengah jam. 10 menit. Saya juga nggak bisa ditayangkan, maaf ini bapak-bapak. Saya sudah bikin capek-capek tadi malam sampai jam 1 bikin PowerPoint, nggak bisa ditayangkan sama petugas kita, nggak apa-apa lah. Yang pertama saya mau soroti arti penting ini buku dulu. Setelah saya baca bukunya, saya berkesimpulan ini punya makna besar untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, memperkuat keyakinan masyarakat akan peranan ulama dalam sejarah bangsa dan negara kita. Buku ini dengan tegas menampilkan bagaimana seorang ulama berperan besar dalam proses kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ini penting, kenapa? Karena selama ini ada kesan seolah ulama itu tidak berperan besar. Bahkan ada kesan belakangan mau dihilangkan peran ulama. Sekarang Pak Kiai, beliau ini panggilnya Gus Kikit. Gus Kikit, saya tahu Pak, alhamdulillah. Beliau ingin mengangkat sekarang ulama, bahwa ulama punya peran besar di Indonesia dan itu bukan peran yang kecil. Yang kita bicarakan adalah ulama besar, tokoh besar, pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. 64 ya? Ya. Yang kedua, arti penting buku ini, ibu-ibu jangan berkeliaran dulu, dengerin. Nanti berkeliaran, jangan bikin malu muslimat Kalsel di hadapan ketua PT muslimat. Semangat, semangat. Kalau perlu diam semua, tahan nafas sampai selesai. Yang kedua, ini pentingnya buku ini, jangan anggap remeh, kecil kelihatannya tapi besar manfaatnya. Ini buku cabai rawit, kecil tapi pedas. Yang kedua, buku ini akan menolak semua anggapan bahwa ulama tidak banyak berbuat untuk kemerdekaan Indonesia dan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bukti ini membuktikan kepada siapapun yang mengatakan ulama tidak berperan. Dua ini bukan pilkada ya, bukan pilkada. Di Kalsel buat pipa susah sekarang ini. 1, 2 susah, makanya kalau moto tidak lagi 1, 2, 3, 9, berapa? 8, 9, 10. Nggak boleh 1, 2, 3. Yang ketiga, mempertegas tanggung jawab ulama. Ini kawan-kawan ulama, mempertegas tanggung jawab ulama bahwa ulama bukan hanya semata urusan agama, tapi juga harus terlibat dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa dan negara. Buku ini memberikan inspirasi. Ulama jangan cuma soal ngaji kitab, tapi juga urusan bangsa dan negara ada tanggung jawab yang bersangkutan. Yang keempat, ini gara-gara 10 menit gue udah lari. Astagfirullah. Ibu ini kejam Mbak, Kiai kasih lama, aku kasih 10 menit. Yang kedua, yang keempat, buku ini insya Allah akan membuka cakrawala berpikir orang-orang yang menganggap bahwa ulama hanya tokoh agama. Selama ini dikatakan ulama tokoh agama, bukan tokoh bangsa, bukan tokoh masyarakat. Tapi buku ini membuktikan bahwa ulama bukan hanya tokoh agama, dia juga tokoh bangsa, dia juga tokoh masyarakat,
bahkan dia tokoh nasional, bahkan tokoh dunia. Jadi kalau Ibu Khafifah mengatakan Muslimat adalah organisasi wanita terbesar di dunia, NU adalah organisasi terbesar di dunia, maka Hadratus Syekh adalah ulama besar bukan di Indonesia tapi juga di dunia. Nah ini yang menarik nih, makanya baca tuh buku sampai habis. Dikasihkan bukunya dong, baca sampai habis. Baca. Belum dapat? Minta sama Pak Kiai nanti. Gak usah semuanya, satu cabang satu cukup. Bu, kalau ibu-ibu dikasih buku itu mau baca nggak? Masih bisa baca, umurnya 50 tahun ke atas. Biasanya kalau sudah 50 tahun ke atas yang dipikirin cuma sakit sendi terus. Tapi hari ini dikasih obat sudah sama Ibu Khafifah. Muslimat mulai sekarang bergerak. Ikra'i. Baca. Yang dibaca kata Ibu Khafifah bukan hanya buku, tapi fenomena alam. Bisa nggak baca fenomena alam? Bisa. Yang benar. Anjir. Nah ini supaya jangan berkeliaran aja lah, supaya berkeliaran. Masa tua-tua berkeliaran kalah sama anak muda. Yang kelima, apa maknanya buku ini? Memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk giat dan gigih mengisi kemerdekaan dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Ulamanya saja Hadratus Syekh sekali berbeliau aktif dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan, maka anak muda seharusnya lebih dari beliau. Kelompoknya muslimat, nanti kelompok muslimat. Dan yang terakhir, mendorong kaum akademisi untuk melakukan kajian terhadap peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ngajak semua akademisi supaya nulislah, ulamanya banyak sekali di Indonesia ini. Ini baru satu dimunculkan dari NU sendiri nggak terhitung, gitu ya. Ini baru satu. Sekarang saya mau usulkan kepada PW Muslimat NU Kalimantan Selatan, tulis buku tentang tokoh-tokoh perempuan yang berperan dalam membentuk sejarah bangsa. Insya Allah 5 tahun ke depan Ibu Khafifah datang ke sini lagi, akan disodori inilah hasil karya PWNU setelah Ibu datang. Kalau tidak sanggup melaksanakan, Ibu Khafifah tolong dipertimbangkan kepengurusannya, dipertimbangkan untuk dilanjutkan supaya diberi kesempatan. Saya tidak bicarakan isi bukunya, ini ada beberapa bagian. Saya memberikan setiap bagian itu peranan. Walaupun Pak Kiai tidak memberi judul, saya kasih judul. Tiap bagian itu ternyata berperan dalam setiap aspek yang diceritakan dalam buku ini, menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kaum muslimat, buku ini menariknya disajikan dalam bentuk cerita, naratif. Manusia itu kan senang cerita. Ibu senang cerita nggak? Semua manusia senang cerita. Yang nyata-nyata dusta pun disenangi. Nyata dustanya. Kalau ini nggak dusta, ini benar. Makanya kalau Al-Quran itu ada Al-Qasas, surah Al-Qasas, isinya cerita-cerita. Maka buku ini yang menarik di situ, Pak. Coba bapak-bapak, ibu nanti yang bapak yang hadir baca itu. Menarik, Pak. Nggak puas kita kalau nggak selesai membaca. Nah yang terakhir lah. Tapi biasanya senang dengan terakhir. Ibarat orang baca doa panjang sekali, kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, wah segar semua. Padahal esensi Rabbana atina fid dunya hasanah itu udah kuncinya. Itulah ya. Ini kan doanya sapu jagat. Tapi yang dengar doa biasanya nyaring aminnya, karena kalau dibaca Rabbana, insya Allah doa akan berakhir. Saya mencatat setidak-tidaknya ada
ada 8 nilai yang terkandung dalam buku yang luar biasa ini. Kecil tapi luar biasa. Yang pertama, nilai keislaman. Semua gerak dan langkah Hadratus Syekh tidak lepas dari nilai keislaman. Ditampilkan dalam buku ini. Mulai dari dasar perjuangan, sikap dalam perjuangan, kemudian tujuan dalam perjuangan. Semua dalam bingkai keislaman. Ini yang menarik ini buku. Yang kedua, nilai kejuangan. Nilai kejuangan ditampilkan, tadi sudah diceritakan. Bagaimana beliau memperjuangkan Indonesia sampai merdeka, dan yang paling luar biasa adalah peran beliau ketika mempertahankan kemerdekaan. Pada hanya 2 tahun. Beliau wafat tahun 1947, merdeka 1945. Peristiwa besar di Surabaya sampai kita jadikan sebagai hari pahlawan tidak bisa lepas dari peran Hadratus Syekh. Ini yang luar biasa. Yang ketiga, nilai kebangsaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, beliau berikrar di hadapan Multazam. Multazam itu di mana tuh? Tahu Multazam di mana? Asal pada gambut tenang. Berikrar untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Luar biasa itu. Yang keempat, nilai pendidikan. Pastilah itu bapak-bapak pondok pesantren beliau yang sekarang beliau jadi pengasuhnya. Menurut buku itu asalnya adalah gudangnya preman. Ada di sana pabrik gula cukir, gitu ya, tadi ya. Itu gudangnya Bromo Corah, gudangnya preman. Bahkan sampai pondok ini pernah dibakar. Tapi dengan ketabahan beliau dan kegigihan beliau, akhirnya berubah jadi kota yang agamis sampai sekarang. Itu luar biasa. Itu tepuk tangan buat siapa tuh? Nanti tepuk tangannya disimpan dulu. Kalau Ibu Habibah bicara baru tepuk tangan. Kalau saya jangan ditepuk tanganin. Yang kelima, ada nilai-nilai moral terkandung di dalamnya. Bagaimana beliau membangun kehidupan bangsa dan negara tapi dengan moral yang islami. Yang keenam, pasti ada nilai historis, nilai sejarah. Jadi buku ini sebenarnya penuh dengan cerita sejarah. Yang keenam, ada nilai budaya, terutama pelestarian budaya-budaya tradisional yang menjadi ciri khas nanti dari Nahdlatul Ulama. Siapa yang hafal itu ada kaidahnya itu apa? Al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadil asla. Memelihara tradisi lama yang baik, tapi ngambil kalau yang baru itu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, nilai budaya dan nilai sosial. Saya ada uraiannya Pak di sini, cuma karena waktunya 10 menit, takut ditegur sama Ibu moderator. Karena itu maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis baterai. Baterai. Tes. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hafidz Ansari MA yang telah memaparkan beberapa poin-poin penting terkait dengan buku karya tentang Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, tokoh pemersatu umat Islam Indonesia. Terima kasih kami sampaikan. Ini masih ada waktu. Beliau tadi sebetulnya minta 10 menit sebetulnya. Masih ada waktu, kami persilahkan. Ini kita buka termin pertama, mungkin ada 1 atau 2 penanya. Dipersilahkan. Ada di belakang 1, kemudian ternyata di belakang juga ada 2 ada. Ada berdiri, mohon maju ke depan. Tolong sebutkan nama dan dari PW atau PC mana, silakan. Alamat.
Langsung yang bertanya silakan ke depan saja, biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan Pak Yai saya. Saya alumni Unhas. Ya, saya selalu alumni Unhas itu Gedung Jombang. Jadi begitu senangnya saya bertemu dengan Gus Kikin dan Ibu Hovifah yang sering saya temui saat saya menjadi reporter di Pirang. Pak Yai, beberapa fakta yang belum banyak diketahui tentang Mbah Hashim Asy'ari. Yang pernah saya dengar bahwa Mbah Hashim Asy'ari itu pernah menjadi penasihat Lajnah ahli hadis di masa sebelum kemerdekaan, dan saya belum menemukan referensinya. Jadi mohon penjelasannya Pak Yai. Yang kedua, ada yang saya ingin ungkapkan di sini bahwa ketika saya kuliah di Tubirang, saya mengenal tokoh nasional dari Kalimantan itu hanya Kiai Idam Khalid karena referensi bukunya sangat banyak. Dan di masa itu almarhum Gus Salahuddin Wahid itu berinisiasi membuat buku yang berjudul Tokoh NU yang Terlupakan. Salah satunya adalah tokoh Ibu Asma Syahruni. Di situ saya baru tahu ketika saya membaca, ternyata ada tokoh perempuan hebat dari Kalimantan Selatan, Asma Syahruni. Namun referensinya sangat sedikit. Jadi mohon izin Ibu Hovifah, saya mohon kesediaan waktunya setelah acara atau di waktu yang lain, Ibu bisa bersedia saya wawancarai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya kedua, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama kami Mariatul Bidiyah dari PC Muslimat NU Kabupaten Kasar, Kalimantan Timur. Yang kami tanyakan, mohon izin ngapunten Yai. Tadi disampaikan beberapa karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sangat banyak sekali. Yang ingin kami tanyakan, bentuk bukunya apakah kitab turos, artinya kitab kuning gitu ya. Nah, kalau memang seperti itu, adakah kajian khusus yang sekiranya menyemangati untuk NU yang ada di Indonesia khususnya, bahkan mungkin dunia, yang kajian secara khusus sehingga tidak hanya semacam seminar, tetapi istiqomah dalam karena mohon maaf, tahun ini kan ibaratnya online dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk bisa mengkaji karya-karya beliau lebih mendalam lagi, bisa dijembatani. Mohon maaf, yang berikutnya kepada Kiai Haji Hafidz Ansori MA, kalau tidak salah dengar tadi beliau menyampaikan bahwa Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud adalah sosok seorang tokoh atau ulama yang konglomerat. Mungkin ada resep yang sehingga tidak hanya sebatas beliau saja bisa diambil hikmah oleh semua yang hadir di sini, bisa menjadi ulama tapi juga konglomerat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua penanya, pertanyaannya luar biasa ya, terkait dengan beliau adalah salah satu lajnah hadis. Kalau kita tahu dalam sejarah beliau adalah hafal Kutubus Sittah. Luar biasa ya, hafal Kutubus Sittah. Kitab hadis yang jumlahnya 6. Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Ini luar biasa. Muhyis Sunnah.
Nah ini beliau belum menyinggung, barangkali nanti menyampaikan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan Ibu Asma Sahroni, salah satu ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, karya-karya dalam bentuk turof yang dikaji apakah ada enggak. Kemudian yang keempat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hafidz Ansori, bahwasanya Gus Kikit ini adalah tokoh konglomerat. Iya, yang konglomerat rupanya. Ini pertanyaannya yang jawab siapa ini? Tanggung jawab juga. Bertanggung jawab juga ya. Nanti Gus Kikit menyampaikan tip-tipnya apa gitu. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya itu baca perjalanan sejarah Hadratul Syekh itu yang banyak yang terlewatkan, lajnah dan lain sebagainya, karena beliau itu sudah hafal kutubus sittah, dan konon sebelum hafal kutubus sittah hafal Al-Quran. Jadi itu sudah gambaran bahwa kalau jabatan-jabatan itu sudah di bawahnya itu semuanya. Dan itu yang menjadikan waktu saya membaca itu langsung rasanya tuh saya kecil sekali. Saya itu gak ada apa-apanya. Jadi saya menganggap bahwa pengasuh Tebirun sampai sekarang itu Hadratul Syekh. Yang lain itu penggantinya aja, saya penjaganya. Karena begitu tinggi, begitu dalamnya keilmuannya itu. Dan tergambar di tahun 37 pada saat mendirikan Majelis Islam Ala Indonesia dengan 13 organisasi Islam, dan itu dari proses yang panjang sejak tahun 1930 beliau itu mengundang, kemudian ada pengajian. Itu beda faham, organisasi-organisasi beda faham bisa dikumpulkan. Kita yang sepaham aja berdebat. Nah, ini gambarannya seberapa dalam ilmunya saya nggak bisa membayangkan. Jadi setiap ucapan itu kira-kira akan didengarkan setiap orang. Nah, ini gambaran. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Khofifah betapa pentingnya ilmu itu. Jangan kita berhenti untuk mencari ilmu. Kalau ada orang bicara ilmu saya sudah cukup, katanya itulah orang itu adalah orang yang bodoh. Jadi kita tetap